Jadi kita akan belajar tentang SDGs, di mana ini adalah bab pertama yang kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sejarah dan latar belakangnya. Nah, tapi untuk mengerti daripada SDGs ini, ya, kita perlu mengetahui dulu tentang MDGs. Ya, oke. What is MDGs? Jadi kalau kita tarik, ya, MDGs itu adalah Millennium Development Goals. Ya, kita bilangnya MDGs. Nah, apa sih tujuan daripada MDGs ini? Nah, dan kapan sih ada MDGs ini? Nah, jadi MDGs itu diluncurkan oleh PBB pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 dengan target hingga tahun 2015. Nah, lalu di sini MDGs ini dia dulu punya 8 tujuan utama. Nah, 8 tujuan utama itu tentang apa aja sih? Nah, jadi 8 tujuan utamanya dulu itu lebih ke menyangkut tentang isu-isu kemiskinan, lalu daripada kelaparan, lalu juga kesehatan, lalu pendidikan. Nah, jadi isu-isu yang ya kita tahu sendirilah ya bahwa negara-negara di dunia ini tuh kurang lebihnya memiliki isu-isu yang kurang kurang lebih seperti ini gitu. Maksudnya kan negara-negara banyak di dunia gitu. Jadi tidak di sini kita tidak mengerucut ke suatu negara karena kita tahu bahwa PBB itu kan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi selayaknya kita manusia sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu gitu kan. Nah, lalu kapan MDGs ini berubah ke SDGs? Nah, jadi MDGs itu dia berakhir pada tahun 2015. Lalu jadilah kita beralih kepada SDGs. So, pertanyaannya, kenapa kok beralih? Nah, karena kita tahu bahwa ternyata oke, di tahun 2000 kita cuma punya 8 tujuan utama. Nah, semakin tahun, ternyata problematika yang ada di dalam dunia ini itu semakin banyak. Nah, artinya isu-isu itu kan semakin banyak, semakin kompleks, semakin rumit. Nah, maka dari itu kenapa kita perlu ada melakukan peralihan kepada SDGs ini gitu. Nah, jadi SDGs ini tuh dia itu lahir sebagai agenda gitu ya, yang dia tuh bisa dikatakan lebih ambisius, lebih komprehensif gitu, dan lebih universal. Nah, jadi kenapa kok kita bilang SDGs ini perlu gitu ya? Nah, karena simpelnya gini, SDGs itu kan adalah Sustainable Development Goals. Kita itu tidak hanya berpikir untuk today gitu ya. We are not gonna thinking for today, but for our next generation gitu. Sehingga di sini kata kunci daripada SDGs itu adalah pada target-target yang dipunya. Jadi SDGs ini dia memiliki 17 tujuan dan dia memiliki 169 target. Nah, lalu untuk SDGs sendiri dia mencakup 3 dimensi pembangunan ya. Apa aja sih 3 dimensi daripada pembangunan yang dimaksud gitu ya? Nah, jadi 3 dimensi pembangunan ini adalah yang pertama ada tentang sosial, lalu untuk ekonomi, nah lalu untuk lingkungan. Nah, makanya kalau kalian tahu ya bahwa di sektor energi itu sekarang mereka lebih mengembangkan renewable energy. Karena kita tahu bahwa ada kan energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, karena kita tidak hanya berpikir untuk hari ini, tapi kita juga perlu berpikir untuk generasi ke depan. Begitu. Nah, lalu untuk daripada SDGs sendiri, ya, untuk daripada SDGs sendiri, kita harus tahu konsep-konsep atau prinsip-prinsip utamanya gitu. Jadi SDGs ini dia membawa tentang sustainable development ya, atau kita bisa bilang dia adalah pembangunan berkelanjutan. Oke. What is sustainable development? Nah, development itu kan artinya adalah pembangunan. Nah, berarti sebenarnya konsep ini dia tuh udah didefinisikan oleh PBB pada tahun 1987. Jadi dulu ya didefinisikannya sebagai bahwa pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini gitu ya, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
gitu. Jadi istilahnya kita tetap enjoy gitu ya. Kita tetap enjoy ya. Kita tetap enjoy melakukan apa yang kita butuhkan hari ini gitu ya, tanpa mengurangi kebutuhan kita, tapi kita juga memikirkan untuk future generation kita ya. Jadi kurang lebihnya development that meets the needs gitu ya of the present without compromising the ability for future generation to meet their own needs gitu ya. Jadi this is like in simple terms ya, it means we can build our economy, we can bring our enjoy our life now, but not in a way that destroy the planet or leave a legacy of a problem for our children and a grandchildren. So ya, kita bisa bilang bahwa kita boleh aja bangun ekonomi dan menikmati hidup sekarang, tapi tidak dengan cara merusak planet ini gitu, atau bahkan meninggalkan hutang gitu ya bagi masalah anak cucu kita nanti. Nah, disitulah dia disebutkan sebagai sustainable development. Nah, lalu dia juga mengembangkan prinsip universal ya. Universal, kita tahu sendiri bahwa universal itu artinya fleksibel, untuk semua orang bisa. Jadi no one left, tidak meninggalkan satu orang pun gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, we know ya, this is a central premise of raising spirit of the entire SDG agenda ya. It means that the benefit of development must reach all segment of society. Jadi yang menikmati keberlanjutan, yang menikmati pembangunan gitu ya, development itu harus dari segala kalangan masyarakat, dari segala lapisan gitu ya. Especially the most orang yang kurang gitu ya, atau mungkin kita bisa bilang tertinggal gitu ya. Jadi priority itu ya, priority must be given to those who are the furthest behind. Jadi kita harus memprioritaskan juga kepada orang-orang yang bisa kita katakan ya yang paling tertinggal gitu ya. Jadi itu makanya disebut dengan prinsip universal gitu. Nah, lalu di sini di dalam SDGs sendiri gitu ya, dia itu juga ada tentang topik 5P. Nah, jadi ada kerangka 5P. Jadi kalau kita rasa 17 tujuan terasa rumit gitu ya. Jadi untuk memudahkannya gitu ya, PBB itu mengelompokkan ke dalam 5 pilar gitu ya, yang saling terikat. Nah, jadi 5 pilar ini apa aja sih? Nah, yang pertama ada people. Nah, we know people itu adalah manusia. Jadi kita memfokuskan ya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk. Jadi serta kita harus memastikan bahwa martabat dan kesetaraan bagi semua manusia. Nah, jadi people ini dia itu mencakup tujuan daripada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pilar kedua ada apa? Ada planet, ada bumi. Nah, so di sini kita itu fokus untuk melindungi sumber daya alam dan iklim planet kita gitu ya, untuk generasi mendatang. Nah, di mana untuk tujuan bumi ini dia ada pada tujuan daripada nomor 6, 12, 13, lalu pada nomor 14 dan pada nomor 15. Lalu kan ini 5 pilar nih, masih kurang 3 kan? Nah, pilar ketiga adalah prosperity. Oke, so what means of prosperity? Jadi adalah kesejahteraan, di mana kita harus fokus untuk memastikan bahwa semua manusia itu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, gitu ya. Dan serta kemajuan ekonomi dan teknologi itu harus berjalan selaras dengan alam, gitu ya, tanpa merusak alam, ingat. Nah, di sini tujuan ini ada pada nomor 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu yang keempat ada peace, perdamaian. Nah, peace, perdamaian. Jadi ini tuh fokus kita untuk mewujudkan masyarakat yang damai, adil dan inklusif. Jadi bebas dari rasa takut dan kekerasan. Dimana ini ada pada tujuan nomor 16 gitu. Nah, lalu yang terakhir, pilar yang terakhir ada pada partnership ya, jadi kemitraan. Nah, kenapa sih kok ada partnership ya? Oke, jadi fokusnya dia itu untuk mengimplementasikan agenda ini melalui kemitraan global yang solid gitu ya.
Nah, jadi pilar ini tuh kita mengakui bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa mencapai tujuan ini sendiri. Nah, makanya kenapa dia di sini ada pada tujuan terakhir, yaitu tujuan nomor 17. Nah, begitu. So, kalau kita bisa bilang gitu ya, bahwa pilar-pilar pembangunan seperti ini tuh dia digunakan untuk meringkas daripada 17 tujuan itu, gitu. So, yeah, that's a conclude the summary for chapter 1. So we have a cover why the SDGs exist and their fundamental principle and their broad framework. So yeah, untuk bab 1, karena kita membahas tentang foundation dan bagaimana tadi awalnya MDGs ini ya, sejarahnya bahwa dulu itu kita tuh bangun kita tuh dulu ada pakai MDGs yang mana disahkan gitu ya, dibikin oleh PBB pada tahun 2000 hingga tahun 2015 gitu ya, dengan 8 tujuan utama. Nah, tapi kan kita itu hidup harus beradaptasi, kita harus melihat. Nah, ternyata dilihat-lihat nih, MDGs ini ternyata kurang gitu ya, tujuannya cuma 8. Sedangkan dari tahun ke tahun, tantangan hidup kita, problematika hidup, dan masalah itu semakin kompleks. Sehingga makanya kita bentuk SDGs, bahwa kita itu hidup harus memikirkan juga keberlanjutan gitu ya, for our next generation. Jadi makanya dibikin 17 tujuan, karena mungkin 17 tujuan itu dirasa kebanyakan tadi, makanya dia dibikin 5 pilar gitu ya. 5 pilar di mana ada people, planet, prosperity, peace, and partnership. Dan SDGs sendiri dia ada 17 tujuan dan 169 target gitu ya. Dengan 3 dimensi pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu tadi aku juga udah sempat jelaskan bahwa tentang SDGs ini ya, tentang prinsipnya. Nah, prinsip sustainable development. Nah, tadi kan kita udah bahas juga tadi bahwa development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs gitu ya. Sesimpel bahwa kita tuh bisa bangun ekonomi kita dan kita enjoy gitu ya dengan hidup kita yang sekarang ya, but not in a way that destroy the planet or leave a legacy of a problem for our children and grandchildren. Jadi kita tidak meninggalkan masalah-masalah kepada our next generation gitu ya. Jadi kita tetap enjoy, tapi kita tidak mengorbankan masa depan anak cucu kita. That's the principle untuk nomor 1. Dan untuk prinsip nomor 2 adalah no one left behind. So this is the central promise of overraising spirit of the entire SDG agenda ya. It means that the benefit of development must reach all segment of society, especially the most vulnerable and marginalized ya. Jadi kayak orang-orang miskin dan orang disabilitas, atau mungkin kita bisa bilang orang-orang yang tertinggal, itu harus kita prioritaskan. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang kita pelajari pada bab 1 ini. Oke, sekian. If you have any question, you can ask on the chat box atau komen di bawah ini. Oke, kita akan bahas untuk bab 2 di next part.